Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Pengurus harian yayasan Pondok Pesantren Darussalam, pengurus jamaah muawanah, Bapak penghulu, Bapak kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lengkapnya hadirin dan hadirat majelis ilmu, majelis zikir rahimakumullah. Sila kembali kita sama-sama berdoa dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma hfazna fid dunya wa sabbitna indal maut waj'al kuburana rawdatan min riyadil jannah wa sabbitna yawma yub'atsun wa adkhilnal jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa Ahmad wa Syaikhan wa Abu Dawud wa Nasa'i, dari Imam Ahmad, Syaikhan yakni Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i. Ahabbul a'mali ilallahi as-salatu li waqtiha. Adapun sepaling dicinta amal oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat di waktunya. Sembayang di waktunya adalah ibadah paling tercinta sisi Allah Subhanahu wa taala. Summa birrul walidaini, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Summa al jihadu fi sabilillah, kemudian setelah sembahyang, setelah berbakti juga dengan taat, yang paling dicinta oleh Allah amal ibadah adalah jihad. Nabi kena jihad, berjuang, bersungguh-sungguh, memeras pikiran, tenaga untuk dekat kepada Allah, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, butuh usaha. Apakah jihad dengan hati, jiwa, yakni dengan meninggalkan, melawan, memerangi hawa nafsu, atau kita jihad memerangi kebodohan, yakni dengan kita menuntut ilmu, jihad dengan harta, bersedekah, berinfak, inti segala macam usaha yang kita keluarkan untuk dekat dengan Allah, inilah yang disebut dengan jihad. Termasuk makin kita hadir di majelis niki adalah bagian daripada jihad fisabilillah. Wal Baihaqi an Umar radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki mendatangi Nabi. Faqala, maka laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu, ayul a'mali ahabbu ilallahi fil Islam. Dengan niki berketua jawab baginda Rasulullah, ya Rasul, Nabi amalan yang paling disenangi, dicintai oleh Allah dalam agama Islam.
Faqala as-salatu liwaqtiha. Tetap niki sembayang di waktunya. Wa man taraka sholata faladina lahu. Siapa yang meninggalkan salat maka tidak ada agama baginya. Jadi tanggap seolah-olah ndek nara agama lemun ninggalan sembayang. Ya Nabi sebab wassalatu imaduddin. Sembayang niki adalah tiang agama. Menuah sembayang tersebut tiang agama, bun kokoh agama lantaran arah tiang sembayang. Lamun dek sembayang dia tekan maka pada kenan dia nara agama. Walidzalika lamma tu'ina Umar radhiyallahu anhu, manakala Sayyidina Umar ditikam, ditusuk, qila lahu, dikatakan kepada Umar, as-salatu ya amirul mu'minin, salat wahai amir al-mu'minin. Qala, beliau berkata Sayyidina Umar, ni'mati, sebaik-baik perbuatan, ama annahu la hadza li ahadin fil Islam, bahwasanya tidak ada bagian bagi seseorang di dalam Islam atau as-salata yang menyia-nyiakan sembahyang. Wa shalla radhiyallahu anhu wa jurhuhu yajri damuhu, dan Sayyidina Umar tetap sholat meskipun luka beliau mengalir darah. Jadi Sayyidina Umar meninggal dunia dalam keadaan ditikam saat mengimami sembahyang subuh. Sayyidina Umar saking hebat kuat diarak dengan benih, tetapi kelemahannya ketika beliau menghadap ke Tuhannya, yakni saat sembahyang. Maka ada seorang yang dari Majusi, kaum Majusi, milun sembahyang bun tikam, bun tusuk Sayyidina Umar, tusuk perut isi pedang. Nah, tetapi beliau tetap melanjutkan ibadah sembahyang. Karena ibadah sembahyang ini sebuah kewajiban yang harus beliau tunaikan sampai selesai. Dan tentu beliau mengharapkan di akhir hayat meninggal husnul khotimah. Meskipun darah terus mengalir dari lukanya, tapi beliau tetap melanjutkan ibadah sembahyang. Wa rawa az-Zahabi annahu sallallahu alaihi wasallam qala, idza shallal abdu as-salata, apabila seorang hamba melakukan ibadah salat, fi awalil waktu, di awal waktu, sei dengan sak sembahyang ele awal waktu niki awal waktu yang utama. So'idat ila sama'i, salat niki naik, berarti dengan sembahyang akhir-akhir ya niki sembahyang yang dikerjakan di awal waktu, maka salat niki naik ke atas langit. Walaha nurun, dan salat niki berupa cahaya, hatta tantahiya ilal arsy, sehingga salat itu berhenti ketika sampai aras. Fatastaghfiru li sahibiha ila yaumil qiyamah, maka salat itu memintakan ampun kepada orang yang menunaikan sholat sampai hari kiamat. Ayat kelebihan sembahyang di awal waktu, sholat niki naik ke langit sampai ke aras. Sesampai aras mentelah berhenti dan berdoa sembahyang niki. Sembahyang niki meminta ampun kepada Allah supaya orang yang sholat diampuni dosa-dosa di sisi Allah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Berarti saya tetap istiqomah sembahyang tepat waktu di awal waktu, maka sholat niki terus mendoakan kita ele aras
sampai hari kiamat. Wa taqulu lahu, dan salat itu berkata kepada pemiliknya, sahibnya, kepada orang yang menunaikan ibadah sembahyang. Nabi unin sembahyang niki, salat niki, hafizakallahu, semoga Allah memeliharamu wahai, dengan sak baju sembahyang awal waktu. Kama hafiztani, sebagaimana engkau menjagaku. Semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjagaku. Artinya menjaga waktu sembahyang. Wa iza shallal abdu as-salata, dan apabila seorang hamba melakukan ibadah salat fi ghairi waqtiha, di lain waktunya, artinya den sembahyang di waktunya, ngelalia, soidat ila samai, sembahyang niki pun naik ke atas langit, wa alaiha zulmatun, dan solat niki dalam wujud zulmah, kegelapan, lamun onek cahaya, lamun niki zulmatun, kegelapan. Fa iza intahat ila sama, maka ketika solat itu berhenti ke langit, tulafu kama yulafu saubul khalaq, solat itu dilipat, solat yang berwujud kegelapan ini kan, dilipat sebagaimana dilipatnya pakaian yang usang, pakaian sak kotor kah begitu, ya terlipat-terlipat. Wa yudrabu biha, dan dipukulkan, dilempar ya, dengan solat itu, wajhu sahibiha, wajah pemilik solat. Inilah gambaran orang yang menunaikan solat di akhir waktu atau di luar waktu sembahyang, maka solat niki naik dalam bentuk zulmah, kegelapan, maka dilipat oleh Allah SWT seperti dilipatnya pakaian yang usang, lalu dilemparkan sembahyang niki ke wajah pemiliknya. Niki menunjukkan bahwa sembahyang yang dikerjakan di akhir waktu atau di luar waktunya tentu menjadi sebuah gambaran ancaman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kharaja Abu Daud annahu qala salasun la yaqbalullahu minhum, ada tiga yang Allah tidak terima dari tiga itu salatahum, akan salat mereka. Wa zakara minhum, dan Nabi menyebutkan sebagian ya, mereka itu adalah man ata as-salata dubara, orang yang mendatangi salat dubara, ya, ai ba'da antaputahu, yakni dia datang menunaikan salat setelah salat itu berlalu. Selesai waktu asar, iya tahun nabiaran sembahyang, berarti maghrib tak? Lolos maghrib, lolos isya. Nikilah salah satu dari tiga perkara yang Allah tidak terima solatnya. Qala ba'duhum wa warada fil hadis anna man hafaza ala salati, barang siapa yang memelihara salat, akramahullahu bi khamsi khisalin, Allah muliakan orang itu dengan 5 keadaan. Pertama, yarfa'u anhu daiqal aish, Allah akan mengangkat kepada orang yang memelihara salatnya itu dari kesempitan hidup. Seorang manusia baik tak teruji sisi Allah dengan kesempitan itu, apakah harap masalah keluarga atau masalah kaitan harta benda, tetapi saya pelihara sembahyang, insya Allah terjaga langan kesempitan hidup. Wa azabul qabri, dan Allah akan angkat
atau akan jaga langan azab kubur. Wa yu'tihillahu kitabahu biyaminih. Nah sak ketelu saya biasa jaga sembahyang, Allah akan berikan ia catatan amalnya dengan tangan kanannya. Jadi pas terima catatan amal dengan tangan kanan berarti pegawaian niki ya sholat. Nikilah bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada dengan pelihara sembahyang. Sa keempat, wa yamurru ala sirati kal barqi. Sa keempat, bagi dengan jaga sembahyang, esok pada hari kiamat dia akan melewati sirat kal barq, seperti kilat kisap. Berlebih kecelap kisap. Nikilah gambaran ketika dia lewati sirat lemah jelo kiamat bagi dengan jaga waktu sembahyang. Sa kelima, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Nikilah ruang kemuliaan bagi orang yang memelihara ibadah sembahyang. Berarti niki luar biasa niki. Saya gawe sembahyang pelihara waktu, maka Allah akan berikan 5 terjaga telangan kesempitan hidup, aman langan azab kubur. Allah berikan catatan amal ya, dengan di sebelah kanan atau dengan menggunakan tangan kanan. Pas lewat sirat secepat kilat dan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Nikilah 5 perkara yang Allah akan berikan. Sebaliknya, wa man tahawana anis sholati, barang siapa yang menyepelekan sholat, menyia-nyiakan sholat, ngempahan, kalau dengan sibuk atau bahkan dek sibuk lagu memang si kebiasaan dek sembahyang lolos, zuhur lolos, asar lolos. Ini yang disebut dengan man tahawani sholat, barang siapa yang menyepelekan ngelalian saran sembahyang, aqabahullahu bi khamsi asyarah, Allah pasti akan menghukum dengan 5 hukuman, 15 hukuman lah. Ilui hukuman yang Allah akan berikan kepada dengan ngempahan sembahyang, ninggalan sembahyang. Mbesa 15 niki khamsun fid dunya, niki sittatun sittatun fid dunya, 6 hukuman elek dalam dunia. Dalam kitab niki khamsun sakena niki sittatun 6 maut hukuman 6 bagi dengan saninggalan sembahyang tebing elek dunia. Wasalasun indal maut, telu nyingkeun tercabutnya nyawa. Telu hukuman, telu siksaan nyingkeun tercabutnya nyawa. Wasalasun fi qabrihi, dan 3 hukuman, 3 azab di dalam kubur. Piro hajari 6 terombok telu siwa, terombok telu 12. Wasalasun inda khurujihi, dan 3 ketika nanti keluar dari kubur, minal kubri, daripada kubur. Iya bun pas 15 lemonone khomsun 5 berarti 14. Dalam hadis nikit sebut seisa ninggalan sembahyang, lalian sembahyang, dia akan diberi hukuman oleh Allah dengan 15 hukuman. 6 melek dunia, telu nyingkeun tercabut nyawa, telu elek dalam kubur, dan telu hukuman saat kebangkitan jauh negeri akhirat. Fa ammal lawati fid dunya, maka adapun hukuman yang Allah akan berikan elek dunia sak 6 niki bagi dengan sak ninggalan sembahyang, ngempahan, ngelalian, menyia-nyiakan. Fal ula, sak pertama, tunzaul barakatu min umrihi, Allah cabut keberkahan niki dicabut ya, min umrihi, dari umurnya. Ye kemben arak sopok dengan
meskipun umur sampai 60 70 bila umur lagu ndik wah gawe kebaikan, berarti tercabut keberkahan hidup ya. Lemun ahli maksiat meskipun panjang umur, ucapan ndik insyaallah, pegawaian ndik insyaallah, nikilah tanda keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sebab bisa jadi karena ngelalian ibadah sembahyang. Lemun wah berkah tercabut jah, nak dikena tu hidup. Ibarat barat bangke berjalan, apa kena hidup? Lemun wah diarah berkah. Hidup tujuan di dunia niki adat mau keberkahan. Berkah niki artinya bertambah kebaikan kepada Allah, meningkat ibadah ketaatan kepada Allah. Ini kisah pertama. Wasaniyatu, dan yang kedua, tamhu simas solihin min wajhi, dihapus tanda kesolehan di wajahnya. Lemun wah dengan ngelalian sembahyang, maka wajah niki wah diarak tanda-tanda dengan solah. Kita lihat doang, wah nih dengan sendik kena, wah nih tidak ada cahaya, tidak ada tanda-tanda kebaikan di dalam mukanya lantaran melalaikan, meninggalkan ibadah sembahyang. Wasalisatu, dan yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhu Allahu alaih. Setiap amalan yang dia kerjakan Allah tidak berikan ganjaran kepadanya. Niki luwek gawe kebaikan salin lagu tinggalan sembahyang. Dengan sebab niki ngelalian sembahyang, Allah tidak beri upah, tidak beri pahala, tidak beri ganjaran kepada amal-amal salah lantaran ngempahan sembahyang. Itu lebih dampak ninggalan sembahyang milu burung mau pahala ibadah salah. Warabi'atu, dan yang keempat, la yurfa'u lahu du'a ila sama, tidak diangkat untuknya doa sampai ke langit dan bau nyampe jauh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajin terbadoa, ya Allah nunas lagu sembahyang dek wah, maka tak sampai doa niki didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khamisatu, dan yang kelima, laisa lahu hazun fi du'ai sholihin, tidaklah untuknya itu bagian pada doa orang-orang yang soleh. Arak dengan soleh berdoa, ya Allah mudahan selamat kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Orang yang meninggalkan sembahyang maka ndik mau bagian doa dengan soleh ni. Meskipun tersebut kaum mukminin mukminat lagu yang ndik gawe ibadah sembahyang, ndik mau doa dengan soleh ni. Niki bahaya dengan nyanyian sembah dunia ni ndik mah juga akhirat. Ini kisah kelima. Terombok ni kisah keenam. As-sadisatu, kisah keenam, tahruju ruhuhu bi ghairi iman. Ya sandiar kitab. Kisah keenam, tahruju ruhuhu bi ghairi iman, keluar rohnya niki dengan tanpa membawa iman. Niki yang tante hukum dunia sisi Allah bagi dengan menyia-nyiakan ibadah sembahyang. Hendak terbaik ketika roh niki dicabut oleh Allah bundik jauhi iman. Bahaya. Nikilah 6 perkara yang Allah hukum hamba-hamba yang meninggalkan atau yang melalaikan atau yang menyia-nyiakan ibadah sembahyang di dunia. Wa ammal lati tusibuhu indal maut, dan adapun hukuman yang menimpa orang tersebut indal maut, ketika mati, saat datang ajal, seisa ninggalan sembahyang, maka akan diberi 3 musibah atau hukuman saat tercabut nyawa. Besa pertama, fa innahu yamutu zalilan. Yang pertama, ketika Allah cabut nyawa orang yang meninggalkan salat niki dalam keadaan zalilan, hina. Lemon wah saat tercabut nyawa bu hina, wah jelas wah tanda akhir hayat niki sul khotib.
Wasaniyatu, dan yang kedua, yamutu jai'an, mati dalam keadaan lapar. Mati saat tercabut nyawa niki dalam keadaan lapar. Wasalisatu yamutu atsonan, dan yang ketiga, ia mati dalam keadaan haus dahaga. Ben lapar ben haus. Saking haus saat tercabut nyawa niki, walau sukia biharud dunia, meskipun ia diberi minum ya dengan lautan searah elek dunia, marawiya min atsi, tidak bisa luput atau tidak bisa lepas, tidak bisa hilang rasa hausnya, meskipun tebing nginem baik searah elek lautan atau elek sungai-sungai elek dunia niki, tidak bisa menghilangkan, melepaskan hausnya atau dahaganya. Wa amallati tusibuhu fi qabrihi, dan adapun hukuman yang akan menimpa orang yang meninggalkan salat fi qabrihi, di dalam kubur. Alamun baru nyingkeun tercabut nyawa, niki nyingkeun dalam kubur. Fal ula, sa pertama, yudayyaku alaihil qabr, ya, kubur niki akan dipersempit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saking terpersempit hatta takhtalifa adla'ahu, sehingga berlainan tulang rusuknya. Artinya tulang rusuk niki saking terpesempit kubur niki berempokan tulang-tulang searah elek awak niki, sehingga bercampur rusak dan berlainan rusuk-rusuknya. Ini kisah pertama, hukuman di dalam kubur bagi dengan yang melalaikan sholat. Wasaniyatu, dan yang kedua, yu qadu alaihil qabru, yakni elek dalam kubur niki dibakar, artin tejulat, dipanaskan, naron, akan api, jadi ini terpenyala bara jangkeh satu penyala obor si kayu si api, fayatakallabu alal jamri, ya, maka berbalik alal jamri, atas bara api, lailan wa naharon, malam dan siangnya. Ibarat penghuni kubur saninggalan sembahyang niki tepanggang si nyala api elek dalam kubur niki, baik malam maupun si siang. Wasalisatu, dan yang ketiga, yusallatu alaihi fi qabrihi, ya, ia akan dililit di dalam kuburnya su'banun, oleh ular, ismuhu asyuja'ul aqra, jerin ulah yang akan melilit orang yang meninggalkan sholat di dalam kubur niki, disebut dengan nama asyuja'ul aqra. Lah kesolaharan ulah nih asyuja'ul aqra, berembe ciri-ciri ulah niki, ainahu min narin, kedua mata ular itu minar, dari api, wa azfaruhu, dan kukunya min hadidin, dari besi. Kuku ulah niki langan besi. Tulu kulli zufrin, ya, adapun panjang setiap kuku, saking bilu kukun ulah niki kebilun, masiratu yaumin, sepanjang ukuran sehari, seandainya melampak sejeluan ayo kebilun kungkuk dari ulah niki yang akan menggerayak, apa istilah, mencengkeram. Yukallimul maitah, ia ular itu akan berbicara, berkata kepada mayit. Fayaqulu, maka ular itu berkata, perkenalan diri, ana asyuja'ul aqra, saya adalah asyuja'ul aqra. Wa sautuhu, dan suaranya sekadar badak diri doang, saya adalah asyuja'ul aqra, suara niki mislur ra,
seperti suara petir, al-qasif yang menggelegah. Lah, saya tabah dengan petir beberapa minggu yang lalu lah, dia mentelah suara petir ni, tinju takut. Nikilah gambaran mirip suara as-sujaul ak. Yakni suara sandik terbeni dengar suara apa? Petir ni. Yaqulu, ia berkata, ular niki, amaroni Rabbi, Tuhanku telah memerintahkanku an adribaka, supaya aku akan memukulmu. Ulah tahun ngempukah, Jerin aku diperintah oleh Allah untuk menghukummu, memukulmu. Ala tadi'i salati subhi, atas menyia-nyiakan salat subuh, ila tulu'i syamsi, sampai terbit matahari. Ante sembahyang subuh lolo sampai terbit matahari, dek mama masih gawe. Wa adribaka ila tadi'i salati zuhri ilal asri, dan aku akan memukulmu karena engkau menyia-nyiakan sholat zuhur sampai asar. Datang zuhur dia menggawe, datang asar. Wa adribaka ala tadi sholatil asri ilal maghrib, wa adribaka ala tadi sholatil maghrib ilal isya, wa adribaka ala tadi sholatil isya ilal fajar. Aku akan memukulmu sampai karena kau meninggalkan sholat maghrib sampai isya, datang isya lolos sampai subuh, pirat sembahyang tantih ndek. Maka sujaul akro niki yang akan melilit, menghukum, memukul orang yang meninggalkan sholat niki. Di mana? Fil qabri, dalam kubur. Fakullama darabahu, maka manakala ular itu memukulnya, memukul yang melalaikan sholat niki, dorbatan, sekedar satu pukulan, yagusu fil ardi sab'ina ziro'an, orang itu tenggelam di dasar bumi dengan 70 ziro, 70 hasta, tempuk sekali lai ketelep, saking kencang tempuk padat ketelep jauh dasar bumi dengan jarak kedalaman 70 hasta, berut sekali pukulah. Fala yazalu fil qabri mu'azaban, maka tidak henti-hentinya di dalam kubur mu'azaban, diazab ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Jadi dalam kubur tempat transit ngantih sampai terjadi hari kiamat. Bagi orang yang lalaian sembahyang, ia tetap tanpa arah jeda, selalu mu'azaban, diazab ila yaumil kiamah, sampai datang hari kiamat. Wa amal lati tusibuh inda khurujihi, dan adapun hukuman yang akan menimpa orang yang melalaikan salat inda khuruji, ketika ia keluar dari kubur atau saat kebangkitan, minal kubri, daripada kuburnya, fi mauqifil kiamah, yakni di saat kebangkitan pada hari kiamat. Besok pertama fasiddatul hisab, maka dihukum dengan beratnya hisab, berat penghisaban. Saat kedua, wasahatur rabb, murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lemon wah Allah murka ya, mbiat lendeng tolong, lemon tele dunia seandainya arak murka dengan toa, misal lalu masih bawendeng tolong jauh keluarga sak lain. Tetapi lema Allah murka elek negeri akhirat, yang lending tolong. Yang ketiga, yang terakhir, wa dukhulun nar, dan masuk ke dalam api neraka. Ajarin pas 15 hukuman yang Allah akan berikan kepada orang yang menyia-nyiakan sholat fardu sak 5 waktu. 6 elek dunia, 3
nyingken jak mati, telu dalam kubur, dan 3 saat kebangkitan elek jeluk kiamat pas 15. Oleh karena ini mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksaan hukuman saat tersebut niki, tentu dengan cara terpelihara, terjaga ibadah sembahyang yang 5 waktu. Oleh karena niki bara sekarang tersampaian untuk bisa kita jalankan ibadah atau tidak tergantung sejauh mana kita menerima nasihat. Kita mudah menerima nasihat tanda ate teniki terbuka intin ate. Membe pun langan nasihat, langan ilmu, lemun tuah ate soleh, insyaallah kita menerima dan kita akan jadikan sebuah motivasi. Lagu lemun ate tertutup, sesei pun yang menyampaikan maka tidak akan masuk ke dalam hati. Nabi SAW manusia paling mulia, paling soleh ucapan, paling bagus dalam menyampaikan sesuatu. Tapi beliau ketika mengajak memerintah pamannya bernama Abu Thalib untuk mengucap kalimat syahadat saat sakit keras anarumate, tapi Abu Thalib tidak mau untuk bersyahadat, padahal yang mengajaknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali karena ate tertutup. Kembali nate tertutup, ya Allah kehendaki dia tertutup ate. Nah, tidak terbaik. Kita termasuk dari orang yang dikehendaki oleh Allah sebagai orang yang hatinya tertutup. Maka kita berusaha, terpaksa diri untuk kita mencari keridhaan Allah SWT lewat amal-amal yang Allah perintahkan kepada kita. Salah satunya dengan hadir ilmu majelis ilmu ataupun ilmu majelis zikir sabar malam makin iki. Wa fi riwayatina lewat sambung. Jadi kesimpulan masih membahas tentang kelebihan tentang ibadah sholat dan juga ancaman-ancaman bagi dengan peninggalan sembahyang. Ada benar-benar takut. Kembali perlu takut. Saya ingat ya, manusia niki perlu tebing motivasi, perlu tebing takut. Arah jalur nabi istilah niki jalur nikmat, arah langan jalur ancaman. Kabar gembira saya gawe kebaikan surga. Jalur ancaman saya gawe maksiat akan mendapatkan neraka. Oleh karena itu kembali kita berdoa, kita meminta kepada Allah SWT, terkhusus kepada guru kita almarhum Tuan Guru Muhammad Ridwanullah Umina, dan kepada semua keluarga Bina Amat sebagai bentuk bakti kita kepada kedua orang tua yang meninggal dunia. Mudah-mudahan masih terima doa dengan hidup, terutama bijajeri kepada dengan toa saat meninggal dunia enggak nan pede enggak nan harapan dengan hidup, yakni doa dengan keluarga sampai yang terjawab dengan saat meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya taman dari taman surga. Dan kepada keluarga yang mungkin dalam keadaan kurang sehat, selalu kita ingat, selalu kita kirimkan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakitnya. Dan kepada keturunan, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Dan kepada masyarakat yang khusus secara elektrik, mudah-mudahan sebab infak sodakoh Allah SWT catat sebagai amal jariah, dan Allah turunkan rahmat, keberkahan, dipermudah rezeki sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.